rahasia mga cuacuho mangelek-elek ho asa panas. Thank you. Gak ada jus jeruk di sini. Lagu Batak nya cuman saya ancam. Banyak lagu Batak ini. Cip nyanyi Ambai dan Montua. Ini juga enak kok. Upatoru rohaki lamang adopi ho hularo sude pangidoanmu asal mabohira hitana dua HP balik dosa sudah siapa kirim ditarik kok itu sesayang semarlah patah kasihan aku kok mikir nasalin. Bagus. Bu, anaknya berapa? Harusnya sudah 3. Anak saya udah 3.
Batak, pasti suaminya orang Batak juga saya. Au, panas. Kalian suka bebo nggak? Yang makan tapi ya. Jangan bilang. Aku nggak mancing yang ini ya. Saya yang makan aja. Sadari ya. Beruntung, sama-sama beruntung aku. Ngomong siapa Gian? Beruntung aku juga. Suami aku tuh nggak suka main perempuan. Yang aku tahu ya. Yang aku tahu. Karena aku juga memang malas ngecek-ngecek HP-nya. Yang aku tahu dia nggak main perempuan, baik, nggak perokok, nggak main judi ya. Gitu kan? Karena nyari laki-laki yang kayak gitu zaman sekarang tuh udah langka ya. Kadang ada yang biasa nih host nggak suka usilnya, dia host penting per bulan. Yang nggak suka aku dari dulu pacaran juga enggak. Malah kadang aku yang dituduh sama orang lain tuh sama orang lain suka ngecek-ngecek HP-nya enggak. Aku update status saja, kadang aku nggak pernah nge-tag dia ngomel gitu, kenapa aku nggak suka di tag gitu. Karena buat apa ya, kita kan udah nikah ya, ya udah orang seluruh dunia udah tahu kamu tuh milik aku, jadi buat apa. Jadi kalau sampai apa namanya ada yang goda dan kamu tergoda ya berarti ya sudah gitu. Sama halnya juga diriku gitu. Ngapain? Udah sama-sama dewasa kan. Maksimal sesuatu hubungan kan pernikahan menurut aku. Udah menjaga komitmen itu aja sih. Udah itu aja sih. Jadi kalau masih cari-cari cewek lain, berarti tandanya belum dewasa orangnya. Jadi susah. Janganlah dibuka.
dewasa banget tuh. Ya puji Tuhan. Aku seumur umur nggak usah ya, kita jadi orang baik aja lah. Jadi kalau dulu aku dijelek-jelekin orang, aku nggak pernah memutuskan hal apapun. Ya sudah, kalau pikiranmu aku jelek ya silakan. Jadi kalau dari dulu aku ketemu cowok yang masih kayak main perempuan gitu, kok kegantengan, aku nggak perlu ngemis-ngemis nyari. Pokoknya aku menyelesaikan sama orang itu, oh begitu, oh ya sudah gitu. Jadi aku nggak ya cukup kecewa aja. Karena apa gini ya, bukan karena kita masih cinta sama dia atau apa, kayak sedih aja gitu ngebuang waktu sama orang yang salah gitu. Itu sih lebih tepatnya. Kok gue bisa sayang sama orang yang salah gitu, itu sih tepatnya. Tapi bukan karena cinta. Ini sambil motong-motong. Nggak, kebanyakan cewek gitu, bukan karena masih ada perasaan sama masa lalunya, bukan, tapi lebih kayak kok gue bisa buang waktu sama orang itu gitu. Kalau ada laki-laki yang kayak masih mau main perempuan, pernah juga sampai tuh ada cewek yang cewek nggak benar ngechat aku, bilang gini sama aku setuju kakak sama dia. Dengar lagu ini. Kita udah nikah, baru mereka tuh kayak nyesal. Bayangin ya, aku sebelum nikah mereka tuh kayak ngechat aku. Itulah baiknya Tuhan, jadi supaya mereka nggak ganggu aku, nomorku tiba-tiba keblok.
Muka aku pasaran banget ya. Soalnya emak aku tuh dulu suka banget kali ya nonton-nonton drama ya. Sedikit juga, dulu suami aku juga sebelum ketemu aku tuh lucunya di bulan yang sama aku putus sama mantan aku. Di bulan sama juga dia putus. Itulah kadang rencana Tuhan tuh kita nggak pernah tahu ya. Aku tuh putus sama ex aku tuh bulan 10. Suami aku juga putus bulan 10. Kalau emang Tuhan mau pertemukan di waktunya, emang waktunya Tuhan. Gitu guys. Jadi segala sesuatu bisa berubah. Suami aku juga di situ gagal juga gitu, maksudnya gagal mau rencana nikah gitu kan. Udah ada planning baik gitu mereka, tapi Tuhan nggak berkehendak. Orang mana orang Batak? Ya itu namanya emang bukan jodoh ya. Tahun depannya aku baru ketemu suami, kita cerita setelah kami udah mau nikah, baru ketahuan, iya aku putusnya bulan Oktober. Aku bilang, lah sama dong, aku bilang sama dong kata dia gitu. Lah kok bisa gitu, itulah kadang rencana Tuhan kok kadang kita nggak tahu gitu. Kita pengennya si A, tapi Tuhan bilang enggak, bukan dia gitu. Udahlah, udah aku siapin yang lebih baik. Gak usah khawatir soal rezeki, berkat semuanya Tuhan udah siapin. Jadi kalau mau minta jodoh, yes, rencana kita bukan rencana Tuhan, yes. Kalau kita mau nikah, kalau memang bukan dia, peka. Kalau memang bukan dia, peka. Tapi kalau pernikahan, memang bukan gak ada yang ya. Selama dia tidak main perempuan, cuman kayak ujiannya di ekonomi atau kayak keluarga yang beda-beda pendapat, itu menurut aku is okay. Jalanin, doain, biarkan Tuhan turun tangan. Doain biar Tuhan ikut campur gitu. Karena aku pernah ngajak ex aku, ayo kita doa puasa, kalau memang kamu jodoh aku, ya biarin Tuhan tunjukin gitu kan. Kalian tahu apa? Tuhan tunjukin dia jadi manusia yang temperamen. Dalam waktu seminggu dia tunjukin kelakuan dia. Dia yang suka main perempuan, chat perempuan. Yang aku nggak tahu, Tuhan tunjukin
dia temperamen, semuanya lah. Aku kan orangnya bukan rohaniawan ya. Punya anak berapa? 3. Aku nggak rohaniawan, cuman maksud aku kalau apapun selalu kasih peran Tuhan nomor 1 di hidup aku. Nggak aku bilang aku juga orang gereja juga bukan, tapi selalu kasih peran ada Tuhan di hidup aku nomor 1. Baru aku minta pendapat orang tua nomor 2. Kadang kan namanya orang tua kan hidup kan suka ada salah ya, salah pendapat, salah kasih masukan gitu. Tapi kalau Tuhan, Muslim saya, Kristen saya, tapi kalau Tuhan pasti kasih tunjuk yang baik gitu aja. Terkadang memang kita kan dikasih ego kita sendiri ya, dikasih fakta yang kadang memang menyakitkan. Nah, aku sama suami aku luar biasa deh tantangannya guys. Sebelum nikah tuh kita ada aja orang-orang yang mau menghalangi kami mau nikah. Dari mulai mantannya lah. Dari aku sih nggak ada ya. Karena aku selalu mengudahkan sama ex aku baik-baik. Banyak deh. Itu pentingnya entahlah ya. Aku tuh bilang sama dia, apakah belum selesai hubungan kalian? Dia bilang udah. Dia juga gak mau gitu sama cewek ini gitu. Dia udah gak mau. Jadi ya begitu. Bener kan. Tuh, kau udah selesai nggak? Udah, kata dia. Itu. Ya intinya banyak tantangan lah sebelum pernikahan itu. Intinya buat teman-teman anak muda di sana, satu, boleh minta saran sama orang tua, tapi lebih tepatnya saran sama Tuhan sih. Karena kadang ya nggak cocok di hati orang tua. Kalau memang Tuhan bilang itu jodoh kita, Tuhan bisa luluhkan guys. Itu aja. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kadang yang nggak masuk akal gitu, kok bisa ya? Pokoknya kasih peran lah Tuhan nomor 1 di hidup kalian. Aku bukan orang gereja, enggak, bukan. Intinya selalu kasih peran Tuhan nomor 1 di hidup kalian. Lihat deh keajaiban hidup kalian itu. Dalam rumah tangga, aduh, berkat di hidup kalian udah kayak anak tangga. Memang nggak kayak naik gitu, enggak ya, prosesnya ada gitu, cuman nikmat deh kalau kalian memulai proses dari cara Tuhan. Aku udah ngalamin dan aku kasih makasih, dan aku sudah mengalami berkat Tuhan itu dalam hidup aku dari mulai aku kecil. Aku kan kecil itu sebenarnya jauh dari orang tuaku ya. Jadi anak nakal aku sebenarnya bisa-bisa aja karena pergaulan bebas. Jadi tatoan, jadi apa tuh bisa. Tapi aku nggak mau melakukan hal itu karena apa? Bagi aku mempermalukan orang tua itu Islam. Enggak. Bagi aku enggak. Karena apa? Aku anak pertama. Enggak, ini aku nggak lagi promo ya, bukan. Bukan, maksudnya buat teman-teman di luar sana supaya menjadi jangan menyerah gitu kalau lagi ada ujian, apalagi mau nikah. Makasih. Ini Top Angrip bukan sih? Kok jadi beda profilmu? Kenapa lagi? Tanggalnya mana sih nih? Oh iya, masih lama. Ya gitu. Selalu mengutamakan Tuhan di hidup. Kalau kita kasih Tuhan nomor 1. Kalau kita gitu. Bulu apanya?
luar biasa deh. Ujian hidup aku waktu aku mau nikah. Ada aja yang mau halangin aku supaya nggak jadi nikah. Baik dari keluarga aku juga ada tantangannya. Karena mungkin bapak tua aku kan borunya belum nikah. Ya ada aja gitu yang mungkin kok kenapa borunya anggiku duluan yang nikah, kenapa nggak boruku duluan, ya begitulah, ada yang pro kontra ya gitu kan. Sedangkan suami aku udah pengen nikah sama aku gitu, dia nggak peduli urusan ya itu kan anakmu gitu, kesannya gitulah kan gitu ya. Ya aku mau nikah sama itu kan udah beda ya, bapak tua ini kan beda anak gitu, maksudnya nggak usah tapi setelah itu berbohongan iya. Pokoknya intinya gini, selama ujian sebelum pernikahan itu bukan orang ketiga, selingkuh, tancap gas. Kamu akan lihat berkat-berkat Tuhan di hidup kamu. Aku sudah ngalamin. Ya, benar. Tapi kalau dia main belakang, nggak usah, jangan dicoba. Saya sama gue. Aku bukan bukan orang pendeta, bukan, aku juga bukan. Tapi aku selalu dari dulu kan aku kecil, ya aku masuk Naposo Bulung juga, aku aktif juga sih di gereja, jadi bilak juga kan. Ya kayak gitu, ikut-ikut kegiatan rohani juga aku rajin sebenarnya gitu. Bukannya nggak banyak cobaan hidup ini ya kan, maksudnya ujian kita untuk jadi orang nakal tuh banyak, apalagi Jakarta gitu ya. Babam itu panggung. Biologi bagus. Intinya gitu. Kalau ekonomi, aku juga sama suami aku juga sebenarnya agak gengsi dulu sebenarnya. Tapi entah kenapa hati aku kayak bukan gimana ya. Flashback dulu ya. Sebenarnya aku dulu juga gitu pernikahanku. Oh, kamu udah nikah, Eno? Kok nggak kamu update istrimu? Jadi ya sekalian yang lain lagi nyimak, tap layar ya, biar makin rame kita, oke? Jadi dulu aku sama suami aku ujiannya ekonomi dulu. Sering buat story, oke, aku nggak ngeliat. Karena kita nggak temenan, nanti aku follow deh ya. Jadi bikinlah sekali-sekali istrimu update. Aku kadang suka kalau nggak temenan, nggak aku lihat itunya storynya, tapi VT aja gitu. Jadi suami aku karena kan pindah tim gitu, ya biasalah karena masih baru, ya rezekinya nggak ada kan. Mau nikah sama aku tuh kayak keuangan pertama. Target kami tuh tadinya gedung Geraha D5, Geraha D5 gedungnya lumayan. Tapi aku bilang sama suami aku, it's okay, nggak apa-apa, gue bilang. Akhirnya kita cari-cari gedung yang memang sesuai gitu. Kita cari juga tanggal yang pas gitu dan bulannya, akhirnya ketemu gitu, bulan 8 gitu kan. Karena memang cocoknya di bulan 8 kita. Nggak sesuai weton ya, nggak, memang pas bulan 8 karena adik kita yang paling terakhir pengen nikah juga. Aku juga nggak tahu tuh, kebelet banget nikah kali di tahun yang sama. Sebenarnya nggak boleh ya tahun yang sama ya, cuman nggak tahu lah ya, bininya kebelet nikah kali. Terus habis itu si suami aku, ketemulah kami gedung yang biasa aja, gedung pertemuan gitu. Aku bilang sama suami nggak apa-apa, yang penting bukan masalah gedung dan tempatnya, sebenarnya kita sah gitu. Aku bilang
Aku juga sebenarnya nggak memaksakan suami aku untuk nikah adat, karena nggak memaksakan. Kalau memang belum bisa siap dananya, nggak apa-apa gitu. Kalau nggak, kita nikah di kampung aku gituin kan, di Legiboti gitu kan. Karena keluarga aku banyak di sana. Cuman mertua aku bilang nggak usah, nanti di Jakarta aja gitu. Pokoknya kalian harus nikah adat gitu. Kalian nggak boleh dilangkahi. Mertuaku pokoknya intinya semua pernikahan sesuai urutan. Nggak boleh ada yang saling langkahin. Semua sesuai urutan gitu. Oke, akhirnya kan memang harus kami yang nikah. Terus habis itu udah mulai bulan 8. Ya adalah. Nah, di bulan 8 ini pula tanggalnya nggak cocok pula sama yang paling kecil ini, karena hari jadiannya entah apalah bagaimana lah segalanya. Kami harus rubah katanya gara-gara tanggalnya. Ayo, repot lah kan. Kalau padahal gedung udah kami DP gitu. Ujian pernikahan itu banyak banget orang-orang yang merasa kita tuh harus ya itulah kadang gitu ya, kita nggak habis pikir orang-orang ini kok bisa seperti itu gitu. Tapi emang itulah tantangan ya, entah keluarga kita, entah orang lain yang belum jadi keluarga, entah yang masih keluarga kita gitu, itulah. Tapi kalau masih cuma mereka aja, selama nggak selingkuh, bagi aku is okay. Keuangan sama orang-orang kayak gitu is okay. Itu memang tantangan bagi aku. Ya itulah namanya simbolis kan. Kita mau jadi suci gitu, kita mau jadi orang diberkati gitu kan, dua menjadi satu daging gitu kan. Ya namanya simbolis kan nggak suka gitu, iblis kan nggak suka. Ya kita diuji dengan orang-orang yang seperti ini. Mana yang bisa digodai iman mereka untuk menggodai kita gitu ya. Mereka lah dipakai sama simbolis itu untuk menggodai kita. Dan ada juga Tuhan yang pakai orang-orang yang menolong kita, yaitu orang-orang baik yang Tuhan pakai untuk menolong pernikahan kita jadi gitu. Nah, itu makanya jadilah orang-orang baik ini kayak semuanya lah. Tapi ya puji Tuhan berjalan semua baik. Sampai kami nggak tahu lah, tiba-tiba kayak band Maxima kan dulu belum terlalu terkenal kali ya. Memang tahu kan band Maxima kan? Band Maxima waktu itu udah pernah masuk di kayak apa tuh kayak ekspektor ya, panjang umur kali. Nah, yang ekspektor itu ya, atau apa itu? Nah, suamiku sering undang mereka dulu di gereja. Apa tuh? Kalau pesta apa tuh di gereja Gotilon atau apa gitu, mereka bandnya gitu. Memang nggak full gitu. Tapi kenal dia sama si ininya, yang apa tuh? Yang megang lah gitu kan. Mereka lah band kami nikah. Full band. Ya berkat nikah itu banyak yang aku nggak habis pikir. Ternyata semua orang kantornya suami aku datang. Sampai puji Tuhan, sampai box amplop aku rezekinya banyak banget. Padahal gedung aku nggak gede. Itulah ya. Aku tuh nggak habis pikir gitu ya. Emang Tuhan the best. Kalau udah jadi berkatnya berlimpah-limpah. Emang ya kayak anak tangga ya, ada aja kalau ada setiap langkah ya ada ujian, ada langkah ujian, tapi berkat ada gitu ya. Pokoknya intinya gitu. Jadi kalau mau nikah kalian nih, yang anak-anak muda di luar sana, kalau ada ujian hidup, ujian sama jodoh, jangan langsung nyerah. Selama masih ujian-ujiannya masih kayak gitu, nggak selingkuh, ajar. Memang simbolis tuh nggak suka kalau kita niat baik, ajar. Yang simbolis pakai memang orang-orang yang imannya nggak kuat. Jadi kalau pasanganmu imannya kuat, kau imannya kuat dipakai, ya berarti jodohmu. Oke? Jadi memang betul umur ideal laki-laki menikah menurut kakak aku
Laki-laki menurut aku nggak menentukan umur ya. Terkadang ada juga orang yang umurnya 27, 25, ya 27 sih ya, 27 ke atas. Karena menurut aku udah matang lah. Dari segi di bawah 27 aku pikir belum lah ya. Rata-rata yang aku pernah kenal laki-laki, baik dari pekerjaannya, mau itu pekerjaannya dari yang berseragam atau punya jabatan, menurut aku di umur 27 ke atas baru bisa dibilang dewasa sih ya. Lebih kayak bijak lah untuk. Kalau umur 31 belum menikah, kendalanya di mana kira-kira Kak? Mungkin dirimu trust issue kali ya. 16 tahun juga udah matang loh bapak punya sama. Nge-lag ketua, masa sih? Serius? Seriusnya aku pakai ini. Aku umur 35 sekarang, mau 35 sih. Pokoknya tahun ini 35. Suami aku, jadi aku mau nikah itu sama suami jalan 29. Wajar nggak kalau kita nunggu cewek nembak kita duluan? Tahu lah Pak kalau kayak gitu. Pernah. Ya udah berarti. Nggak tahu lah aku Pak. Ya nggak ada lah Pak. Zaman Nabi juga yang ada bapak tuh yang harus apa ya, kayak nembak cewek loh gitu. Kayak menyatakan perasaan itu laki-laki. Gimana ceritanya perempuan yang nembak duluan? Suka-suka bapak aja, teraja lah asal bapak senang. Iya makanya. Gimana ceritanya Pak kalau nggak vakum? Vakum cleaner. Ya intinya gini ya, kalau misalnya kamu ketemu perempuan ya didoain aja. Kalau memang dia jodoh kamu ya Tuhan pasti tunjukin gitu. Aku sama teman aku bertiga nih. Aku berteman sama teman aku dari nggak kecil banget ya, enggak. Cuman kan pernah ketemu waktu kecil. Salah satunya teman SMP aku, satunya lagi mamanya guru SMP aku. Satu berumah Nurul, satu baru Syanipar. Kami pernah janji. Aku pernah ke Gunung Sinabung. Segitunya kami sampai, kami belum nikah waktu itu. Kami ke Gunung Sinabung bilang gini, kita kalau ke Gunung Sinabung, kita kalau mau ke Gunung Sinabung, kita doain gitu kan. Kita janji kita akan nanti ngumpul lagi di sini, bawa pasangan kita masing-masing gitu nikah. Ada yang ya foto aku di sini lagi sama mereka? Waduh, nggak ada.
gitu. Ada dulu kami sampai segitunya aku berteman sama teman aku untuk doain sama-sama kami ketemu jodoh yang baik. Nah itu makanya pentingnya kita ketemu circle yang memang benar-benar sehat gitu, benar-benar baik gitu. Puji Tuhan aku punya temen, aku pemilih memang. Kalau orang-orang bilang aku banyak teman, say banyak. Tapi kalau untuk temen yang benar-benar dekat banget, aku tuh milih banget. Memang aku karena kalau teman itu kan memang menentukan masa depan kita ya. Kalau kita punya teman yang sehat, cara berpikir sama orang-orang yang biasa gitu, yang gak aneh-aneh gitu, anak-anak Tuhan gitu, otomatis kita juga gak aneh-aneh. Udah nggak ada lagi yang sehat di Jabodetabek ini tok katanya. Ada aja, cuman kadang mereka karena mungkin pergaulan kali ya, ada aja mungkin kadang mereka biar agak dinotis ya, mungkin ikut-ikutin pergaulan aja, mungkin itu bisa lebih kenal lebih dekat, jangan terlalu lihat, don't just book back cover gitu sih, selama nggak macem-macem ya nggak apa-apa. Kadang mereka gitu biar kelihatan gaul, padahalnya sebenarnya biasa aja nya sebenarnya. Aku juga pernah muda, kadang kan gitu biar kelihatan kayak gaul gitu ya kan, biar kelihatan keren gitu kan. Padahal mah cupu guys. Teman-temanku pun juga nggak yang apa ya namanya, sasadaho dilohaki. BTW salam siang kami dari Porsia Kak. Oh iya, masa lalu kakak ini jangan ditanya lagi. Intinya hidup itu harus milih-milih teman sih, nggak apa-apa. Tapi harus punya teman. Yes. Gak apa-apa pacaran aja. Kasih yang terbaik buat orang yang kita pacarin, nggak apa-apa. Bukan kita yang nyesel, mereka kok yang nyesel. Pokoknya intinya jadi orang baik. Nih, aku temenan sama mereka tuh. Lihat dari mukanya, ada nggak anak nakal? Baik-baik kan? Ini baru Manurung, ini baru Sianipar, ini aku. Aku kuliah juga, aku nggak banyak teman. Ya tapi maksudnya temen nomor yang kanan sama kiri udah laku, udah pada punya anak. Udah laku, udah pada punya anak. Enak aja, nggak nakal bisulnya. Enggak.
Nomor yang kanan sama kiri. Maksudnya nomor apaan? Yang temen aku udah pada nikah itu. Satu temen aku memang udah apa namanya, nggak enak juga ngomong di sini ya. Temen aku yang baru manurung memang suaminya udah dipanggil Tuhan gitu. Kalau temen aku kerja di BPJS dia, bagus jabatannya. Suami yang baru manurung udah bagus jabatan dia. Aku punya temen baik-baik, nggak aneh-aneh. Tuh nanti aku nanti tuh yang pakai kacamata, bukan yang hitam. Ya gak enak lah aku bilang, nanti takutnya belum mau cari. Stay di mana kakak? Yang mana? Aku Jakarta. Adiknya polisi juga. Adiknya dia polisi. Aku punya teman ntar ya, aku tanya dulu ya, dia mau nggak kenalan. Adiknya anggota juga polisi, tugas di terakhir sih aku tahunya Medan ya adiknya. Oke, sama dong, satu profesi. Iya, nanti aku tanya dulu ya, soalnya setauku waktu itu kayak masih belum mau buka hati sih ya. Thank you. Kau jangan ngambil hatiku ya, FM Sam ya, mau ngedeketin temenku ya. Udah punya anak tapi dia, duh gimana ya aku jadi nggak enak, tapi baik dia. Temen aku nggak ada yang aneh-aneh, baik-baik semua. Anak berapa? 2. Nggak macam-macam, baik. Aku juga. Aku udah laku. Maksudnya aku temen aku, maksudnya ngapain aku? Teman yang aneh-aneh nggak ada kak? Ada tapi jangan. Gak apa-apa asal mau anaknya. Sebenarnya kasihan sih sebenarnya. Anaknya kemarin sempat sakit, kangen bapaknya. Memang ya itulah ya. Abang itu baik, orangnya deket sama anaknya. Aku kenalin sih toh. Aduh gimana ya. Nanti aku coba omongin ya. Umurmu berapa? Dia masih di bawah aku, umur dia 34. Anaknya udah 2. Duluan dia nikah. Anaknya sekarang udah SD kayaknya, SD kelas 1. Dia semenjak abang itu udah nggak ada, agak tertutup sih, jadi kayak agak trauma sih. Iya. Sebenarnya dulu dia terbuka, cuman agak trauma. It's okay. Aku tipe orangnya kalau walaupun akrab, kalau memang belum mau terbuka, it's okay. Bagi aku nggak masalah. Itu memang hak dia gitu. Foto yang mana itu? Bukan dirimu. Fotonya gimana sih? Tadi kan udah kakak tahu.
Ya pakai kacamata. Aduh, jangan. Ini loh. Tuh. Ini. Ini kami waktu dulu di mana? Sinabung. Ke Gunung Sinabung kami janjian. Kayak Chinese ya toh. Ya enggak juga sih. Kayak gitu. Aku temennya nggak banyak, cuman klub gitu. Kita nggak suka yang kayak apa namanya ngurusin, ya udah kalau memang dia mau gitu istirahat kalau memang thank you FM Sam jangan suka kasih gift mau ini ya bujuk gue. No. Dia nggak Chinese, dia orang nggak putih banget ya. Kalau yang tengah pakai baju itu saya. Ini bapaknya Rojo Koyo ini umurnya udah berapa? Umur 38. Pas lah, kayaknya seumuran suaminya itu, mantan suaminya. Enggak deh, 34. Umur suaminya lebih tua lagi waktu itu kalau nggak salah, beda-beda 6 tahun. Buka aja profilku di TikTok. Nggak bisa aku, nggak bisa. Nanti coba aku obrolin sama dia ya. Udah mau buka hati nggak? Kayaknya baru setahun deh. Kayak belum deh ya. Nanti coba aku tanya ya. Kayak belum. Siapa yang suaminya Pak? Aku DM ya Tok, nggak apa-apa, berteman dulu Tok, ya nggak apa-apa. Dirimu tugas di mana Tok? Nanti coba aku omongin ke dia ya. Dia mau nggak ya sama anggota ya? Coba aku tanya ya. Soalnya adiknya juga anggota gitu di Lampung itu. Ya bisa lah, siapa tahu ya. Tapi dirimu baik nggak? Tapi dirimu siap nggak, nanti keluargamu nggak siap lagi. Ya kan maksudnya kan ya udah bawa paketan kan gitu, ada anak gitu. Aku dulu Bang deket kamu gitu. Waduh, biar mereka aja tuh yang nilai kalau kami satu. Aku kira jadi biro jodoh nih. Nanti aku coba ngomonginnya ke dia ya. Udah ada jabatannya di BPJS di Medan. Orangnya pekerja keras, udah S2, pintar, baik. Cuman ya biasalah, tau lah baru manurung kan, tau lah kan, cerewet tapi gigi kerja, baik deh. Halo, Persidulang ya.
Iya, aku memang dari dulu pemilih banget circleku. Nanti coba aku tanya dia. Gak apa-apa, saya cari yang cerewet itu sifat keibuan banget. Oke. Coba aku tanya dulu ya. Adiknya juga masalahnya nikah sama anggota juga. Mau gak dia sama anggota ya? Adiknya anggota, adik iparnya anggota semua. Nanti coba aku tanya dulu ya. Aduh, pening ketua. Grip, apa grip pak? Buset, banyak amat. Apa grip? Kita dua asesona tahir. Apa grip? Dia nggak di ini, apa namanya, dia nggak di Jakarta. Siapa nih, FM Sam, dia di Medan. Joko. Mana nih? Unang pasong buah. Aku lihat dulu dirimu ya. Mananya? Coba itu Rojoko Yo ya. Rojoko Yo. Ini aku dulu. Apa? DM dulu. Kan biar enak aku kasih tahu ke teman aku. Sama FM, kamu kerja di mana? Kalau aku udah sold out guys. Nah bentar ya. Dirimu mana fotonya? Oh. Oke ya, udah berumur ya. Oke. Nanti coba aku kenalin ya. Marga apa itu? Kak, apakah hukumnya kita udah PDKT sama cewek tapi suka ngelirik cewek lain? Kamu masih PDKT? Kalau masih PDKT sih ya bebas ya, tapi kalau udah punya hubungan ya nggak boleh dong. Ntar ya, aku tanya dulu ya. Adong sadahu nauli. Kamu udah punya anak ya? Rojokoyo ya? Marga apa kamu Rojokoyo? Ketua hanya memperkenalkan, ya selanjutnya terserah ya. Iya benar. Kamu udah punya anak ya?
Thank you loh. Kalau kamu FM apa sih, kerja apa ya? Aku harus detail gitu ngasih taunya, Kak. Karena aku nggak ngerti. Rule-nya dibuat dulu ketua. Kayaknya aku bikin ini ya, biro jodoh ya. Ya maksudnya kan aku punya teman baik. Ya aku nggak mau kasih salah orang jodoh. Kalian harus aku kenalin yang baik gitu. Kalian ini baik juga nggak gitu. Yang penting sabar. Ada ART-nya harus jelas. Udah satu berarti udah pernah nikah ya. Sorry maaf, maksudnya abang ini itu udah dijawab sama dia. Ntar aku coba tanya ya. Coba aku tanya ya. Mana fotomu yang ini apa? Rojokoyo, Bang Rojokoyo.